Kemudian yang keenam adalah manual pengoperasian laboratorium. Manual ini mencakup prosedur untuk menggunakan instrumen, menggunakan peralatan yang diperlukan sesuai dengan aturan agar peralatan tersebut sesuai dengan proses pemeliharaannya. Karena ada peralatan-peralatan tertentu, instrumen tertentu itu mempunyai umur yang harus selalu kita cek, sehingga manual ini kita harus ikuti dengan baik. Yang ketujuh, good laboratory practices itu mengharuskan untuk adanya catatan data dan pelaporan yang baik terhadap analisis data yang dilakukan di laboratorium tersebut. Filing ataupun penyimpanan arsip data yang dihasilkan berikut prosedur-prosedurnya, berikut metodenya, apakah ada modifikasi atau tidak, ini perlu kita arsipkan dengan baik. Ketujuh aspek tersebut mencakup good laboratory practices yang harus diterapkan untuk mendapatkan data analisis pangan yang baik. Hasil analisis yang kita sebut sebagai data analisis laboratorium itu dihasilkan dengan banyak faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi data-data tersebut itu ada dua, yaitu faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Untuk faktor internal itu adalah semua hal yang berhubungan ataupun yang ada di dalam laboratorium. Misalnya, bagaimana kita menarik sampel, bagaimana kita mempersiapkan sampel tersebut, instrumen ataupun peralatan yang kita gunakan untuk analisis, apakah dikalibrasi dengan baik atau tidak. Kemudian analis itu sendiri, apakah terampil atau tidak. Kemudian bagaimana alat atau instrumen itu dikalibrasi, ataupun juga bagaimana data itu dikompilasi, diarsipkan dengan baik dan benar. Faktor eksternal itu adalah yang mungkin kita tidak bisa mengelolanya, adalah bahan kimia. Bahan kimia kita bisa peroleh dari supplier ataupun agen, di mana kita hanya bisa mengatakan bahwa persyaratan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan untuk analisis. Kita seharusnya mendapatkan bahan kimia yang untuk analisis, atau dalam istilah kimianya, biasanya bahan kimia itu disebut PA atau pro analisis. Sedangkan bahan lainnya, misalnya adalah bahan-bahan pembantu untuk analisis. Misalnya kalau kita menggunakan kertas saring, itu disebut sebagai bahan lainnya. Kertas saring ini juga mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti sesuai dengan metode yang kita gunakan. Faktor eksternal lainnya itu adalah kondisi ataupun lingkungan di sekitar laboratorium. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keabsahan data ataupun kevaliditasan data. Misalnya, kalau kita menggunakan hewan percobaan ini sangat sensitif terhadap suhu udara ataupun karena cemaran suara. Dalam hal ini, hewan percobaan akan tenang untuk dapat mendapatkan data yang baik kalau lingkungannya tenang juga. Jadi, hal-hal ini adalah yang disebut dengan faktor eksternal. Untuk mendapatkan data yang baik tersebut, semua faktor itu harus kita perhatikan, dan baik eksternal maupun internal itu harus kita kelola dengan baik agar data yang kita peroleh valid. Data hasil analisis pangan ini kita peroleh, biasanya kita melakukan analisis beberapa kali. Beberapa kali itu ada ukurannya, biasanya kita melakukan minimal 3 kali analisis untuk satu sampel. Apabila kita melakukan penelitian, kita sebaiknya melakukan minimal 2 kali ulangan untuk perlakuan, sehingga analisisnya kita bisa kalikan 2 dari 2 sampel hasil pengulangan penelitian. Data hasil analisis ini dilaporkan sebagai nilai rata-rata. Bagaimana kita merata-ratakannya? Itu kita melakukan penjumlahan dari hasil analisis individu. Misalnya kita melakukan 3 kali pengulangan analisis, berarti data yang 3 itu kita jumlahkan, dibagi dengan jumlah pengulangan analisis, itu kita akan mendapatkan nilai rata-rata analisis. Untuk mendapatkan nilai rata-rata analisis dari
penelitian, kita harus menjumlahkan semua data hasil analisis itu untuk 2 ulangan, sehingga nilai rata-rata tersebut itu dibagi dengan jumlah data yang kita peroleh.